Loh, kenapa saya dibuang? Saya salah apa? Maaf Bu, Rifki cuma mau tahu ibu kandung Rifki gimana orangnya, mukanya. Emang salah ya Bu begitu? Kalau salah buat apa saya dilahirin? Udah Rifki, gak perlu tahu ibu kandung Rifki sekarang. Anggap ibu mati. Halo gengs, ketemu lagi di acara Ngolam Ngobrol Malam. Ceritakan kehidupan, pengalaman, percintaan, hanya di ngolam, di ngolam, ngobrol malam. Oke, langsung aja nih, gua kenalin. Namanya Rifki ya. Rifki bener ya? Ya, Kayaknya kalau Rifki harus diganti deh kayaknya nih. Ya. Kalau nggak, jangan Rifki lah ya. Umurnya berapa tahun? 19 lah. 19 namanya Rifki. Gak cocok lah, bener nggak? Hah? Dia gak cocok. Nggak cocok. Udah, kita ganti aja deh. Iwan aja, gimana Iwan? Aduh, gak lah kan. Enggak, apa sih ya? Ujang. Aduh, nama atas satu nantinya ah. Hah? Kumaha ini? Iya. Hendra gimana Hendra? Nah, Hendra ya. Oke. Hendra umurnya kalau 19 tahun nggak cocok. 40 lah ya. 40, Hendra 40 tahun lah. 40 tahun mah. Gimana tuh ah? Hendra lah 40 tahun lah. Belum nikah juga ini ya. Nawar lah, Hendra lah 40 tahun ya. Ah, Ya dong lah. Ya, 40 tahun lah. ayo telepon Bapak. Ya, Hendra. Iya, yang 40 aja. Terima kasih buat ongkos pulang. Oke, deal. Hendra 40 tahun. Rifki panggilannya apa Ki? Iki aja. Nggak jadi Hendra? Enggak. Oh, nggak jadi. Balikin lagi dong. Balikin lagi dong. Kalau nggak jadi Hendra balikin lagi. Masih ya. Duh. Rifki 19 tahun ya. Jadi Rifki ini punya cerita, katanya dia dari kecil belum pernah ketemu sama ibunya dari pas lahir ya Ki ya. Pas lahir Bang. Dari pas lahir dia belum pernah ketemu sama ibunya. Dan sampai saat ini dia masih mencari ibunya. Sampai saat ini dia pengen banget ketemu sama ibunya. Langsung aja nih kita denger ya ceritanya. Gue juga pengen denger banget ceritanya kayak gimana. Gue pengen denger deh ceritanya. Lu bisa sampai gak ketemu sama ibu nih. Gimana tuh awalnya ceritanya kayak gimana? Saya gak pernah ngerasain kasih sayang ibu. Saya hidup dengan nenek saya, gak pernah kenal sesosok ibu. Yang saya hidup dirawat sama nenek saya, dan dari saya kecil yang saya tahu nenek itu adalah ibu saya. Yang lo tahu nenek itu adalah ibu kandung gitu. Saya tahunya itu ibu saya. Bapaknya Rifki nggak ada? Bapak saya mah ada, sering ditinggal karena bapak saya sering keluar kota, kerjanya jauh, sering keluar kota aja gitu. Jadi jarang sih saya diperhatiin juga. Jadi saya dari kecil saya mah gak pernah tahu muka ibu saya gimana, ibu saya gimananya gak tahu. Belum pernah ngeliat mukanya. Belum pernah Tahu siapa namanya. Namanya tahu Dari mana? tahu dari nenek saya. Oh, ngasih tahu. Iya, ngasih tahu nama. Tapi ngasih tahu setelah udah gede gitu. Udah gede, dari ngasih tahu sewaktu saya dari kelas 4 SD saya dikasih tahu. Saya pernah nanya sih, di mana ibu? Udah gak ada, udah meninggal, nenek bilangnya gitu. Saya penasaran, ada sih, kalau benar ibu saya udah meninggal pasti ada dong. Makamnya pasti saya dikasih tahu. Oh, ini makamnya, ini makam ibu kamu. Baru saya percaya. Kalau ini kan bilangnya udah meninggal tapi gak ada makamnya. Saya mau percaya gimana kan? Kalau saya udah ngelihat, oh ini makam ibu saya, baru saya percaya. Pernah suatu itu saya main sama teman-teman, suatu pulang sekolah, kita main. Ada yang ngasih tahu, ternyata itu ibunya, ibu kandung saya. Nenek saya. Nenek dari ibu kandung saya. Ke situ main ke situ saya salam,
loh kok nangis siapa? Saya juga bingung, saya kok bisa nangis, kenapa, saya salah apa? Dia juga cerita sedikit sih, dia pesannya tadinya saya mau diurus sama dia, Sama dari situ nenek sih, itu. sama nenek itu yang nangis itu. Saya pikir lagi loh, Maksudnya ceritanya gimana? Neneknya cerita sedikit gimana gitu? nyerita sedikit, nangis sambil meluk saya, sambil berkata tadinya saya mau diurus sama dia. Saya bingung, oh ini siapa? Saya gak tahu. Udah itu saya pulang. Saya pulang ke rumah, lalu saya bertanya sama nenek saya. Ini tadi saya ketemu sama nenek nih. Dia nangis sambil meluk saya, sambil bilang tadinya saya mau diurus sama dia. Maksudnya apa? Saya nanya gitu. Nenek saya dari situ mulai cerita sedikit. Ibu saya masih ada. Ya, ibu saya masih ada. Dan saya juga bertanya, terus sekarang di mana? Karena saya juga pernah bilang ke nenek saya pernah, Nek, saya mau sama ibu gitu, mau kayak orang-orang. Ya ibu kamu juga udah ngebuang saya. Loh, kenapa saya dibuang? Saya salah apa? Saya juga dulu gak sering banyak bicara sih. Kalau udah saya bilang gitu, ya udah saya nurut aja. Tapi kalau hati saya mah ya masih lah mau bilang lah, saya mau kayak orang-orang lain gitu, diperhatiin sama ibunya, bapaknya, mau. Iri sebenarnya saya sama orang-orang itu. Sampai saya keluar SD, masuk ke SMP kelas 1, nenek saya sakit parah, sampai pernah masuk rumah sakit. Saya ditinggal sendiri, saya pernah di rumah saya sendiri. Ada karena nenek sakit. Di rumah sendiri itu saya udah gak kurus banget, sampai badan saya aja kurus, makan gak teratur. Saya di situ sedih banget karena gak ada yang ngurus, gak ada yang merhatiin. Ada yang merhatiin juga jarang, paling ke situ cuma nengok saya aja. Udah itu udah. Paling paman saya. Udah itu, udah SMP. Pas bulan puasa, libur sekolah, saya nyusul nenek saya. Rumah saya kunci, saya nyusul, saya ke sana. Saya di sana sampai Lebaran, dan Allah pun dia berkehendak lain. Nenek saya tiada, meninggal di bulan puasa itu. Bingung dari situ, saya mau kemana, saya mau tinggal sama siapa. Papa saya aja gitu, ngurus saya enggak. Kalau ada kebutuhan apa-apa saya gak pernah bilang kalau gak ditawarin sama bapak saya. Diam aja, kalau udah nawarin baru saya ngomong, saya butuh ini, saya butuh ini. Sampai saya gak pernah kebiayaan, saya pernah. Bibi saya juga nawarin, ya udah tinggal aja sama bibi. Saya tinggal sama bibi gak lama sih, mungkin 6 bulanan. Jadi setelah dari rumahnya nenek, keluar dari rumah nenek karena nenek udah meninggal, ya, akhirnya ikut sama bibi gitu. Ikut sama bibi. Keluar dari rumah itu. Atau ya, rumah itu apa gimana, dijual atau rumah gimana? Itu dipermasalahkan, dijual, banyak yang minta harta. Karena itu rumah warisan gitu. Karena itu rumah warisan milik semua anak-anaknya gitu. Semua sampai dibagi rata. Terus saya mah diam aja, saya mah ikut aja, saya mah kalau ada yang mau ngurus saya. Kalau akhirnya ikut sama bibi 6 bulan. Ikut sama bibi 6 bulan. Diurus sama bibi aja. Diurus sama bibi. Mungkin bibi mah gak bisa ngasih biaya lah. Gak bisa ngasih biaya mungkin dari uang, karena bibi juga punya anak kan. Saya juga ngandalin ini aja, tanggung jawab dari bapak saya. Ngurus saya, ngasih biaya minimalnya kalau saya tinggal sama bibi saya.
Setelah itu saya, karena mungkin di bisnis juga biaya udah menipis lah, saya langsung diajak sama paman saya. Ada 5 tahun saya tinggal di sana, dibiayain sama paman saya. Tapi saya ke paman saya itu udah kayak kakak saya sendiri, jadi saya nyebutnya kakak aja, kakak saya sendiri, udah anak saya kakak sendiri aja. Sering bandel, nakal, apa-apa segala macam lah, sampai mabuk-mabuk. Saya pernah nyobain yang dilarang, obat-obatan apa, saya juga pernah. Saya mulai inisiatif, ibu saya masih ada, saya nyoba nyari. Nah itu maksudnya inisiatif itu dengan petunjuk apa? Kan alamat mungkin nggak punya, Ya alamat saya nggak punya, foto nggak punya, foto enggak. terus cara nyarinya maksudnya bisa, wah ini pasti ini bakal ketemu nih gitu, maksudnya dengan petunjuk apa? Ya karena saya punya saudara, saya tanya ke saudara saya, kamu tahu gak ibu saya? Saya tahu, saya pernah lihat mukanya. Ya udah anterin aja, saya pernah anterin aja. Saya mau ketemu, saya mah gak minta apa-apa ke ibu saya cuma mau ketemu aja. Pernah nyari, lalu dikasih tahu sama ibunya teman saya, dikasih tahunya, ibu kamu kesini cuma hari besar doang, lebaran, Maksudnya hari raya gitu. maksudnya hari raya doang, lebaran, kayak lebaran tahun baru, cuman hari itu aja. Ya saya tunggu. Ibu teman saya juga ngomong sih ke saya mah, cerita sedikit-sedikit mah ada. Dia ceritanya, ibu kamu mah ada di sini tapi jarang kesininya itu, mungkin cuman hari-hari raya aja buat nemuin adiknya. Oh jadi setiap lebaran datang ke rumah adiknya. Datang ke rumah adiknya setiap hari raya, disusul karena dikasih alamatnya Dikasih alamat sama siapa? sama teman saya. Maksudnya alamat rumah siapa? Rumah ibu atau rumah siapa? Ngasih alamat Rumah adik ibu saya ke situ. Tapi setiap saya ngelewat ke situ, oh ternyata ini alamatnya. Saya sering ngelewat ke situ, tapi adik ibu saya mah kayak gak kenal aja kalau saya ngelewat. Dia jadi ngasih alamat, ternyata alamatnya alamat yang sering dilewatin. Iya, yang sering dilewatin, gak Terus percaya ini. maksudnya sering lihat orangnya juga gitu. Orangnya sering lihat tiap hari banget. Ya setiap saya ngelewat gitu, kayak yang gak kenal lah. Oh ternyata ini ya. Saya masa kayak gak kenal gini. Saya mah ya udah, biarin aja, nanti juga ketemu. Udah gak pernah nyari lagi ibu sampai kelas 9 SMP. Saya gak nyari ibu karena ya mungkin nanti juga saya mikirnya kalau ada waktunya ya pasti diketemuin. Sampai kelas 11 masih dibiarin aja. Kelas 3 ada lagi, nyoba lagi saya, mau nyoba lagi nyari ibu. Saya nanyain lagi ke teman saya Yang waktu itu ngasih alamat. yang ngasih alamat. Alhamdulillah ada titik terangnya. Dia ngasih, oh di sini ada nih, di teman saya ada WA-nya. Soalnya si teman dia itu akrab sama ibu saya. Oh jadi si temen yang pernah ngasih alamat waktu itu ngasih lagi info lagi, Iya, yaitu nomor WA nomor WA ibu saya. langsung gitu, Langsung. nomor WA-nya. Saya minta, langsung aja minta, ya temuin saya lah sama dia, siapa tahu ada ini aja, berita-berita apa gitu. Saya nyari, Datengin tuh ke situ. akhirnya datengin, Cari informasi ke situ. cari informasi ke situ, belum ada informasi. Saya gak ketemu ibunya, ada anaknya doang. Saya cuma dikasih WA-nya doang, ini WA aja. WA-nya saya simpan, belum dicek waktu itu. Waktu yang 3 hari saya datang lagi ke rumahnya sambil saya cek, belum ada respon juga. Sama ibunya cerita sedikit. Apa tuh ceritanya, apa kata ibunya, apa cerita apa? Cerita sedikit ibunya,
waktu saya dilahirin, ya ibu saya langsung nyembunyiin wajahnya lah. Saya lahir, ibu saya nyembunyiin wajahnya, nutupin Maksudnya wajahnya, nyutupin wajahnya gimana? nutupin wajahnya, nggak mau lihat saya Dari pas lahir tuh? dari pas lahir. Dengarnya aja. Alasannya apa? Alasannya saya nggak tahu. Cuman ceritanya katanya, Cuman jadi ceritanya pas, gitu pas aja. lahiran Pas lahiran ibu saya nyembunyiin mukanya. Jadi nggak ngegendong nggak apa gitu. Enggak, Kata yang cerita Katanya. itu. Ya maksudnya saksi lah waktu itu ya. saksi Waktu saksi itu. yang ada di sini. Saya beranikan diri buat ngechat ibu saya. Akhirnya ada respon. Ada ini pertama ngechatnya. Oh, Saya masih- simpan, masih saya simpan. disimpan. Ini Masih waktu ini kejadian ngechatnya kapan ya? Udah lama atau baru-baru ini? Baru bulan kemarin waktu bulan puasa Bulan puasa 2020. 2020 Kan dari WA pasti ada fotonya. ada dikasih tahu ini, ada WA-nya, ada fotonya. Jadi Dikasih itu tahu. pertamanya lu lihat wajah, wah ini mama saya ini nih gitu. Itu pertamanya. Enggak maksudnya Se- hari itu pertama. hari itu. Sebelumnya udah pernah tahu fotonya Belum pernah tahu, baru hari itu di WA. kasih WA, lihat fotonya. Wah, senang banget ya. Apa tuh chatnya pertamanya apa? Chat pertamanya saya satu kali ngechat aja. Assalamualaikum Bu. Chat Bu, ya Rifki, orang Kalihna Paruhyat. Sepu ini Rifki anaknya Pak Ruhyat, terus Ya, ada respon Waalaikumsalam. Lalu saya balas lagi, Ibu terang Abi, maksudnya mah Tahu Ibu saya kenal nggak? saya, tahu saya gak? Ibu saya ngebales, Ruhyat mana? Tidak kenal. oh, awalnya jadi nggak nganggap Enggak nganggap. Ruhyat mana gitu. Terus sambil yang keduanya ngebahas lagi, sarang gaduh nomor iya di mana? Maksudnya mah punya nomor ibu dari mana? Saya balas, mohon Bu, mau terang Abi, tapi Abi terang Ibu. Sambil saya balas lagi, gaduh di pajar babakan, saya bilangnya. Ya, tahu nomor dari Pajar dari Bapak Tahu nomor ini dari pajar, Ibu itu ngebales, bagus atau saya balas lagi, Ibu lebaran badai di babakan. Balas Ibu saya, insya Allah. Saya balas lagi, maaf Bu, Abi pilih teh sopan, maksudnya maaf bila kalau saya agak sopan atau berani ngecek. Ibu saya ngebahas lagi, insya Allah. Ngebalas lagi, ya gak apa-apa. Lalu saya balas lagi, ya Bu. Ibu saya ngebalas, nanti kalau Ibu ke Banjaran dikabarin yang, jadi kita bisa bertatap muka langsung. Yang maksudnya panggil yang? Ya. Oh, nanti kalau kebanyaran nanti dikabarin ya gitu. Ya, jadi kita bisa bertatap muka. Saya balas, iya Bu, saya ditunggu kabarnya. Ibu saya ngebalas lagi, Ibu ingat ke Rifki, tapi maafin Ibu ya. Rifki kenal gak sama anak Ibu yang besar? Saya balas lagi, Bu, harusnya saya minta maaf. Lalu yang nanya anak besar itu, saya balas, dah, ya saya tahu. Kan Bu yang dibabakan. Ibu saya ngebalas, Rifki gak salah. Balas lagi yang soal abang itu, ya itu bang anak ibu yang paling besar, Rifki kenal. Saya balas, enggak Bu, Rifki cuma tahu namanya tapi gak pernah ketemu. Itu aja. Balas lagi Ibu, Rifki tahu nama Ibu. Ya saya tahu lah, dari ijazah juga kan nama ibu saya Bu, tapi mukanya gak tahu. Dari pajar dikasih tahu kan dari WA. Lalu saya tahu, ibu saya ngebalas, oh iya kalau mengizinkan kita pasti bertemu. Saya jawab lagi, ya Bu, amin. Lalu ibu nanya, Rifki tinggal di mana? Saya jawab, saya tinggal di Kebon Tunggul Bu bersama bibi. Ibu saya yang jawab, dekat juga ya, adik ibu juga di daerah situ. Emang gak tinggal sama papa mama Rifki? Saya di situ juga bingung juga sih nanya. Saya jawab aja, enggak Bu. Ibu saya nanya lagi, papa mama tinggal di mana? Saya jawab, papa kerja. Kalau mama sampai sekarang gak tahu, kalau ditakdirin temu pasti temu. Ibu saya
menjawab lagi, maksudnya ibu saya bingung. Emang papa mama Rifki tinggal di mana? Saya jawab lagi, ibu bakal tahu siapa Rifki sebenarnya. Udah, ibu saya ngebalas, iya tahu banget. Tapi kenapa Rifki mau banget ketemu mabuk? Dah dulu ya, jangan chat lagi ibu. Saya jawab, ya saya bertanya, kenapa bu? Ibu saya Jadi ngebalas, nggak boleh ngechat lagi katanya gitu. nggak boleh ngechat lagi. Gak tahu, saya juga bingung. Ibu saya ngebalas lagi, ibu gak mau cari masalah sama suami ibu, nanti aja kalau ibu kebanyakan dikabarin. Ya saya jawab, oh gitu ya bu. Ibu saya ngebalas lagi, Rifki masih sekolah? Saya jawab, udah lulus bu, SMK. Ibu saya langsung membalas lagi, papa mamah kerja di mana? Terus mamah kerja juga, kenapa Rifki tinggal sama bibi? Terus ngapain minta nomor ibu ke Fajar? Ya ke teman saya itu yang saya dapat WA-nya dikasih. Langsung ibu ngebalas panjang, gini ya Rifki, bukannya ibu gak mau tahu tentang kamu, tapi ibu gak mau masa lalu ibu diungkit lagi. Lebih baik tanyain ke papa Rifki sendiri. Sekarang kamu kan udah menginjak dewasa, jadi harus bisa mengerti situasinya. Sudah berbeda, maaf, bukan ibu nyalahin Rifki. Mulai sekarang Rifki jangan chat ibu lagi, nanti kalau Allah mengizinkan pasti kita ketemu. Saya balas lagi, maaf bu, Rifki cuma mau tahu ibu kandung Rifki gimana orangnya, mukanya. Emang salah ya bu begitu? Kalau salah buat apa saya dilahirin? Makasih buat waktunya. Ibu saya membalas lagi, Rifki tadi ibu ke Banjaran. Nah waktu siang, saya kan ngechat ibu saya itu di malam. Siangnya ngebalas lagi. Siangnya ngebalas lagi, dia ngasih tahu bahwa dia ada di Banjaran. Rifki tadi ibu ke Banjaran, tapi sebentar mau ngasih kabar ke Rifki, kota ibu kandas. Maaf ya, nanti kalau ibu ke Banjaran lagi dikabarin. Ini ibu udah di Bandung lagi nih, juga nge-wifi ke anak ibu Cindy. Saya balas aja, kasih taunya ke Fajar aja bu. Ibu saya ngebalas, kenapa ke Fajar? Kan Rifki mau tahu wajah ibu. Ya udah gak apa-apa, alamat. Selamat berbuka puasa. Saya balas, kalau udah tahu wajah ibu terus mau apa? Saya balas lagi, Rifki udah tahu ceritanya sedikit, ada yang ngasih tahu, tapi Rifki gak tahu apa masalah ibu yang sebenarnya sampai ibu ngelakuin itu. Ibu saya ngebalas, suruh nanya, tanya papahmu kenapa Rifki diambil dari ibu pas lahir. Ibu hanya nikah siri sama papahmu. Saya balas, maaf bu, saya gak pernah akur sama papa, makanya saya sering sendiri, bahkan jarang ngobrol. Ibu saya ngebalas lagi, udah Rifki, gak perlu tahu ibu kandung Rifki sekarang, anggap ibu mati. Oh gitu. Jadi maksudnya anggap ibu mati gitu. Ya masa Kata dia bisa, iya, saya balas aja, maaf bu, Rifki bukan anak kecil yang gampang dibohongin. Ibu saya ngebalas, ibu terlalu banyak sakit hati sama bapakmu, tapi ibu gak mau anak ibu sakit hati juga, jadi Rifki harus sabar ya. Ibu pasti nemuin Rifki, ibu juga sayang sama Rifki karena Rifki anak ibu yang dipisahkan bertahun-tahun. Maaf kan ibu, Rifki udah dulu suami ibu datang. Saya jawab lagi iya. Lalu saya balas lagi catatannya itu, Rifki gak bisa anggap ibu mati, Rifki tetap sayang ibu, tetap aja. Lalu besoknya ibu ngirim nge-send foto ke saya, nge-send foto ibu sama anak ibu yang sama suami yang sekarang. Sampai ibu pesan, jaga diri baik-baik ya Rifki, dan jaga kesehatan, jangan bergaul sama orang yang gak benar. Saya balas lagi, siap bu. Udah dari situ saya gak kontak lagi, gak ada. Sampai sekarang gak ada lagi. Nggak ada lagi kabar lagi. Gak ada Terakhir itu kabar kapan? lagi. Bulan kapan itu terakhir? Bulan puasa itu. Bulan puasa itu Bulan puasa, cetan. Paling itu cetan cuma berapa hari? 3 hari ya? 3 hari 3 harian, cetan 3 hari. Setelah itu lost kontak lagi. lost kontak, gak ada lagi Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pernah sering sih lihat
kontak ibu. Online gitu. Ada online dan Tapi nggak pernah ada kabar ngechat apa nggak segala ada macam. ngechat lagi. Udah lama gak dilihat lagi. Pas dilihat lagi, loh di blok. WA saya diblokir. Akhirnya malah diblokir. Malah diblokir, nggak Sampai tahu sekarang saya. nggak ada kabar. Sampai sekarang nggak ada. Tapi udah ada akuan lah ya. Akuan udah ada Intinya akuan. dia mengakui bahwa memang lu tuh emang ada anaknya dia gitu kan. Iya. Cuman yang nggak ngertinya nggak ada kabar lagi malah Nggak ada kabar lagi, malah diblokir. Apa yang paling banget lu harapin gitu? Yang paling Paling saya diharapin mah banget harapin gitu. mah itu aja, cuman mau ketemu sama ibu aja. Jadi harapan terbesar adalah hanya ingin ketemu dengan ibu kandung lagi ya. Itu harapan yang paling sangat sekarang diinginkan. Belum pernah tahu alamat yang sekarang nih ibu di mana. Yang sekarang alamat yang tahu masih di Bandung, Tapi nggak tahu di Tepat. mananya. tapi gak tahu di mananya. Karena ibu belum pernah ngasih tahu juga. Belum pernah ngasih tahu. Taunya ibu ngasih taunya di Bandung. Udah itu aja. Jadi buat teman-teman nih barangkali ada yang kenal juga, misalkan bisa bantu juga, atau juga ada ibunya yang mungkin tahu, atau saudaranya atau temennya yang tahu dengan kejadian ini, bisa diinformasikan ke ibunya. Di sini Rifki sangat mengharapkan sekali untuk bisa ketemu lagi sama ibu kandungnya. Terima kasih banget udah nonton video ini. Ki udah datang ke sini, makasih banyak ya. Udah Ya, cerita-cerita sama-sama. banyak. Mudah-mudahan segera ketemu sama ibunya. Amin. Semoga cepat sukses, Amin. bisa berdiri di kaki sendiri, bisa berdikari sendiri, sukses dengan hasil karya sendiri. Amin. Mudah-mudahan segera ketemu juga sama ibu. Oke, terima kasih banget. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you. Bye.